Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita pasti mengalami masalah yang datang silih berganti. Baik itu tekanan dalam pekerjaan, kekhawatiran soal masa depan, konflik dalam hubungan, dan berbagai masalah lainnya. Dan tentunya sudut pandang kita terhadap masalah bisa berbeda-beda. Ada yang ketika melihat masalah kemudian menjadi goyah, seolah runtuh, dan begitu tergoncang. Dan bisa berujung pada kegagalan. Namun ada juga yang melihatnya dengan mata iman, di mana mereka percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna, yang akan memampukan untuk melangkah melewati, sehingga akhirnya mengalami kemenangan. Nah, jadi sudut pandang bukan sekadar cara melihat saja, tapi bisa menentukan arah langkah dan hasil akhir hidup kita. Contohnya ada dua orang yang mengalami situasi yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Yang satu putus asa dan merasa semuanya sudah berakhir. Namun di sisi lain yang satu lagi mengalami kejadian yang serupa, tetap punya pengharapan dan percaya bahwa Tuhan pasti pegang kendali dan punya jalan yang baru. Nah, firman Tuhan dalam Bilangan 13 sendiri mencatat bahwa ada peristiwa yang mirip dengan kondisi yang sering kita hadapi dalam cara memandang. Ketika bangsa Israel sampai di tepi tanah perjanjian, sesuai dengan titah Tuhan, Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat negeri itu. Saya harap Bapak Ibu Saudara membaca secara lengkap dalam Bilangan 13. Namun singkat cerita, akhirnya mereka berangkat untuk mengintai. Dan dalam ayat yang ke-25 dicatat bahwa setelah 40 hari mereka pulang dan memberikan hasil dari laporannya. Nah, beginilah hasilnya. Dalam Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi mereka semua sepakat bahwa negeri yang mereka intai itu punya tanah yang subur dan indah. Namun ada masalah menghadang di depan mereka. Yakni orang-orangnya kuat, raksasa, dan kota berkubu. Nah, hari ini mari kita lihat lebih dalam. Ternyata ada dua buah sudut pandang yang berbeda dari 12 pengintai tadi. Nah, saya percaya hal ini dapat menolong kita dalam memandang sebuah masalah atau tantangan yang datang terus silih berganti. Nah, sudut pandang yang pertama, melihat besarnya masalah. Inilah suara mayoritas dari para pengintai tadi, Bapak Ibu Saudara. Dalam Bilangan 13 ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, 10 pengintai tadi tidak salah melihat kenyataan. Di sana mereka memang ada raksasa dan kota berkubu seperti yang sudah disampaikan. Tapi dalam sudut pandang mereka lebih fokus kepada besarnya masalah daripada besarnya Tuhan. Mereka lupakan janji yang sudah Tuhan nyatakan. Akibatnya ketakutan melumpuhkan mereka. Mereka menjadi bersungut-sungut, kehilangan iman, kehilangan pengharapan, dan akhirnya mereka gagal. Bahkan Bilangan 14 ayat yang ke-38 mencatat, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai di negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Jadi seringkali kita juga berdiri di tepi tanah perjanjian dalam hidup kita. Kita punya impian, kita punya rencana dan doa yang kita minta dan naikkan kepada Tuhan. Tapi ketika melihat kenyataannya, dunia yang semakin sulit, ekonomi yang tidak menentu, pekerjaan yang semakin ketat, persaingan yang berat, kesehatan dan lain sebagainya, kita cenderung lupa siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi fokus kita menjadi kepada masalah yang lebih besar tadi, bukan kepada Allah yang besar. Kita secara tidak langsung mengandalkan kekuatan kita sendiri, seolah kita ada hari ini karena kekuatan dan kehebatan kita. Padahal Tuhan mau kita terus bergantung kepadanya untuk masuk dalam janjinya. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.
Sudut pandang yang kedua, melihat besarnya Tuhan. Di tengah mayoritas suara ketakutan yang ada tadi, ada dua orang, yakni Yosua dan Kaleb, yang melihat besarnya Tuhan. Yosua dan Kaleb juga melihat realita yang sama sebenarnya. Sama-sama melihat raksasa, kubu, kota-kota berkubu, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan 10 pengintai tadi, Bapak Ibu Saudara. Sudut pandang mereka memandang kepada Tuhan dan berangkat dari iman, bukan dari ketakutan. Mereka percaya kalau Tuhan sudah berkenan, pasti Tuhan yang akan menepati. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bagi Yosua dan Kaleb, persoalannya bukan seberapa besar tembok yang mereka hadapi yang menghadang, tapi apakah Tuhan menyertai atau tidak. Karena memang begitulah janji Tuhan sejak semula untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Keyakinan mereka sederhana, kalau Tuhan berkenan, pasti tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi seperti 10 pengintai, tadi banyak orang masa kini yang melihat masa depan hanya dari sisi sulitnya saja. Tetapi Yosua dan Kaleb mengajarkan kita hari ini untuk melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Melihat kembali janji-janji Tuhan, dan seketika kita sudah melakukan bagian kita dengan baik dan benar, kita perlu menatap masa depan dengan penuh iman juga. Bapak Ibu Saudara, sebentar saya selesai, ada sebuah kalimat yang menjadi rema untuk saya 1 minggu terakhir ini, yang berbicara demikian, bahwa dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita akan baik-baik saja. Seperti yang Mazmur 5 ayat 13 katakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin tidak tahu permasalahan dan tantangan apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Tapi masalah memang nyata dan datang terus silih berganti. Tetapi perkenanan dan janji Tuhan jauh lebih nyata. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita pelan-pelan ubah cara pandang kita, sudut pandang kita terhadap masalah. Berhenti untuk membesarkan masalah, sebaliknya mulai untuk membesarkan Tuhan. Sudut pandang kita dapat menentukan arah hidup. Apakah kita mau diam tinggal di padang gurun atau masuk ke tanah perjanjian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan di tengah segala pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi Tuhan. Yang berdoa, kami melihat dan percaya bahwa perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu jauh lebih sempurna dan nyata bagi hidup kami Tuhan. Kami mau seperti Yosua dan Kaleb Tuhan, yang berani melangkah karena mereka tahu dan percaya bahwa Engkau menyertai setiap kami. Ada perkenanan-Mu yang menjadi perisai bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.